semua, aku Anindita Alika Radia, siswa kelas 11 jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi atau 11 TJKT 2. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai VLAN and trunking. Selamat menonton! Nah, di sini saya akan membahas tentang VLAN and trunking. Pembahasan pertama yaitu apa sih VLAN itu sendiri. Jadi VLAN adalah singkatan dari Virtual Local Area Network. Nah, di sini kan terdapat kelompok PC. Misalkan si PC ini dia adalah sebuah ruangan. Nah, setiap ruangan di suatu perusahaan kan ada divisi. Misal kelompok yang atas, kelompoknya ini dia itu masuk ke dalam divisi programming. Kemudian kelompok yang tengah ini mereka masuk ke dalam divisi marketing. Kemudian kelompok yang paling bawah ini kita misalkan sebagai divisi engineering. Nah, fungsi dari VLAN itu untuk memecah. Misal untuk divisi engineering itu memakai VLAN 10, divisi programming itu memakai VLAN 20, kemudian divisi marketing itu memakai VLAN 30. Nah, kemudian masing-masing VLAN itu terbagi menjadi beberapa IP. Misal divisi engineering IP-nya 192.168.10.10 maksudnya, sorry. Kemudian yang programming itu 20.0, marketing itu 30.0. Nah, jika melihat IP yang disebutkan tadi, maka mereka akan memiliki network yang berbeda. Maka dari itu mereka akan terhubung ke switch. Nah, kita juga bisa mengontrol bandwidth-nya. Misal engineering itu memiliki bandwidth berapa MB, kemudian si marketing memiliki bandwidth berapa MB dan lain-lain. Nah, disinilah VLAN itu dibutuhkan, yaitu untuk memanajemen jaringan-jaringan tersebut. Jadi, fungsinya untuk manajemen serta memecah broadcast domain. Nah, pada praktik kemarin kan kalau kita konfigurasi router akan mengirim paket ARP ke semua PC yang terhubung. Nah, dengan VLAN kita bisa memecah broadcast tersebut. Nah, langsung saja kita akan membuka topologinya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan topologi seperti ini, di mana ada satu switch dan ada 6 PC. Di mana PC-PC ini akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu di sebelah sini, ya ini untuk VLAN 10 dan yang di sebelah kanan untuk VLAN. Kita akan membuat sebuah kelompok. Di sini VLAN 10. Kemudian yang di sebelah sini VLAN 20. Nah, kemudian di sini saya akan membuka VPC-nya. Maksud saya membuka switch. Terus kita ke bagian CLI. Nah, di sini kita ctrl-C. Kemudian kita masuk ke N. Terus kita masuk ke config untuk melakukan konfigurasi. Terus kita masuk ke VLAN 10. Kita akan membuat VLAN yang namanya VLAN 10. Nah, nama dari VLAN 10 ini akan saya kasih nama programming. Nah, di sini kita akan mengecek VLAN apa saja yang ada di switch ini dan perintah do show VLAN brief. Nah, di sini bisa dilihat itu ada VLAN programming yang tadi sudah kita buat. Jadi ada juga yang namanya VLAN default. Jadi interface yang terhubung ke semua PC itu berada di VLAN default. Nah, kita akan memasukkan PC 1, PC 2 dan PC 3 itu agar masuk ke dalam VLAN 10. Nah, kalian harus tahu mereka itu terhubung ke interface yang mana. Misal di sini kita bisa lihat bahwa si PC 1 itu terhubung ke interface 1, kemudian PC 2 terhubung ke interface 02, PC 3 terhubung ke interface 03. Langsung saja kita tambahkan ke VLAN 10. Di sini saya akan menambahkan yang PC 1 dulu, di mana tadi si PC 1 itu terhubung ke interface FA 0/0, 0/1, sorry. Nah, di sini kita memasukkan perintah switch port, mode akses, terus switch port, akses, VLAN 10. Terus kita exit. Terus kita akan menambahkan PC 2 dan PC 3 juga. Mungkin di sini saya percepat biar gampang. Nah, setelah sudah semua, kita bisa langsung masukkan perintah do show VLAN brief. VLAN brief. Nah, di sini kita lihat untuk yang programming itu udah ada yang interface 0/1, 0/2 dan 0/3, yaitu milik si PC 1, 2 dan 3. Nah, kita akan lanjut ke VLAN 20. Kita exit, terus kita VLAN 20. Nah, VLAN 20 ini akan saya kasih nama marketing. Kemudian kita akan masukkan VPC 4-6. Nah, kalau tadi kan kita masukkannya satu persatu nih. Nah, biar gampang kita bisa masukkan range, yaitu berapa sampai berapa gitu, karena ini berurutan. Nah, di sini bisa kita lihat ini tuh berurutan nih. Untuk PC 4 dia ke interface 4, terus PC 5 dia lewat interface 5, terus PC 6 dia lewat interface 6. Langsung saja di sini kita buka, terus kita masukkan. Caranya itu kita bisa mengetikkan interface range FA 0/4 sampai 6, yaitu interface 4 sampai 6. Lalu kita masukkan seperti tadi, switch port mode akses, terus switch port VLAN akses VLAN 20. Sini kita akan do show VLAN. Nah, di sini bisa kita lihat untuk yang marketing itu udah ada untuk interface 4 sampai 6.
Nah, setelah itu kita akan melanjutkan untuk memasang IP di setiap PC-nya. Kita pergi ke PC 1. Di PC 1 kita pergi ke config, ke desktop, terus IP configuration. Di sini kita masukin untuk IP-nya saya kasih 192.168.10.1. Kemudian subnet masknya itu 255 sampai 255 255 250. Nah, ini kita salin aja biar nanti gampang misinya. Kemudian di PC 2 itu 10.2. Nah, kemudian untuk yang PC 4 sampai 6 itu kita isi dengan network 20. Jadi 20.1, 20.2 dan 20.3. Nah, setelah itu kita akan cek dari PC 1 apakah sudah ada ARP apa belum. Kita harus memastikan bahwa itu nggak ada ARP di sini. Kita pergi ke command prompt, terus kita ke ARP -A. Nah, ini nggak ada ARP, kita juga akan memastikan di PC yang lain. Nah, setelah dicek itu nggak ada, kita juga akan mengecek di switch-nya apakah ada aktivitas apa enggak. Nah, cara mengeceknya kita bisa show MAC address table. Nah, ini kalau udah kayak gini berarti aman. Nah, lalu kita akan mencoba untuk simulasi. Kita simulasi, ini saya perbesar. Nah, ini paket dari PC 1 ke PC 2. Kita kirim dari sini ke sini. Nah, pertama itu dia ngirim paket ke si switch dulu. Kemudian si switch akan mengirim paket ke PC 2 dan PC 3. Nah, di sini kalau sebelumnya kan switch mengirim ke semua PC yang terhubung nih. Kali ini mereka itu karena kita menggunakan VLAN, maka VLAN akan memecah broadcast domainnya. Nah, dia akan mengirim ke sesama yang VLAN 10 aja. Jadi dia nggak ngirim ke yang ada di sebelah sini. Dia cuma ngirim yang ada di satu VLAN aja. Nah, jadi kira-kira seperti itu fungsi dari VLAN. Nah, lanjut kita akan menambah satu topologi seperti ini lagi di sebelah sini. Nah, kemudian di sini kita akan menghubungkan antar switch nih. Jadi antar switch itu nanti dihubungkan dengan kabel otomatis. Kita hubungin ke sini. Nah, kemudian di sini saya akan mengkonfigurasi untuk IP-nya. Kita akan memasang IP di setiap PC seperti tadi. Jadi PC-nya itu IP-nya itu 10.4, yang untuk PC 8 10.5, 10.6, kemudian 20.4, 20.5 dan 20.6. Langsung saja kita pasang. Nah, jadi saya sudah selesai untuk menyeting IP address-nya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang terang, yaitu menghubungkan antar switch. Nah, kita pergi ke CLI-nya switch 2 dulu. Ke CLI di sini. Terus kita masuk ke privilege, terus masuk ke config. Terus kita akan membuat VLAN 10 dan 20 seperti tadi. Nah, untuk sorry, ini kurang tulisan 10. Nah, untuk VLAN 10 itu saya kasih nama seperti tadi, programming. Kemudian kita exit dan kita ke VLAN 20. VLAN 20 juga namanya saya samain kayak tadi, yaitu marketing. Terus kita exit, terus kita do show VLAN brief. Nah, di sini bisa dilihat udah ada yang marketing dan programming. Nah, kemudian saya akan memasukkan si PC-PC ini ke dalam VLAN-nya. Langsung saja kita pakai range biar cepat. Interface range FA 0/1 sampai 2, 1 sampai 3, terus switch port mode akses, terus switch port akses VLAN 10. Kemudian kita exit, terus kita masuk ke interface yang FA 04 sampai 06. Terus kita akan cek do show interface terang. Sorry, kita ceknya itu do show interface, do show VLAN brief.
Nah, ini udah ada untuk programming itu 1 sampai 3 dan untuk marketing itu 4 sampai 6. Nah, setelah itu kita akan konfigurasi untuk terangnya nih. Kita ke switch 1. Nah, di switch 1 itu kita pergi ke M, terus kita ke conf T. Terus kita masuk ke interface yang nyambung ke switch yang di sebelahnya nih. Jadi untuk dari switch ke switch itu mereka nyambung pakai interface 0/7. Jadi kita masuk ke interface 0/7. 0/7. Nah, di sini baru kita masukkan untuk perintah terangnya. Switch port mode terang. Kemudian kita do show interface terang. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk yang terangnya itu kita sudah ada, yaitu yang interface 0/7. Itu di sini ada tulisan trunking nih. Nih. Ada tulisan trunking. Statusnya yaitu jadi trunking. Terus kita lanjut ke yang di switch 2, juga sama kita lakukan yang terang tadi. Di sini kita masuk ke interface yang nyambung ke situ, switch 1, yaitu interface 0/7. Terus kita switch port mode terang. Terus kita do show interface terang. Nah, ini udah ada yang interface 0/7 ini statusnya udah trunking juga. Nah, setelah itu kita akan membahas mengenai allow terang. Nah, kita pergi ke switch 1. Nah, di switch 1 ini kita exit dulu. Terus kita masuk ke interface 0/7. FA 0/7. Nah, terus kita switch port terang allowed VLAN 10 dan 20. 10 dan 20. Oh, sorry, ini untuk tulisannya ada typo. Switch. Nah, kemudian kita cek dengan do show interface terang. Nah, ini udah ada VLAN yang allowed, yaitu ada VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, kita juga akan melakukan hal yang sama di switch yang kedua nih. Di sini kita masuk ke interface 0/0, 0/7 maksudnya. Terus switch port terang allowed VLAN 10 dan 20. Nah, habis itu kita cek dengan do show interface terang. Nah, ini untuk allowed-nya itu udah ada yang 10 sampai 20 juga. Nah, kemudian kita itu tinggal mengirim paket nih antar ruangan. Kita close dulu ini, terus kita pergi ke simulation. Nah, di simulation ini kita kirim paket dari PC yang ada di ruangan 1 dan PC ke PC yang ada di ruangan 2. Misal di sini saya akan kirim dari PC 4 ke PC 7 nih. Kita kirim dari PC 4 ke PC 7. Terus kita next. Nah, ini udah ada paket ICMP, yaitu mereka itu udah berkenalan satu sama lain. Nah, terus kita lanjut untuk membuat satu topologi lagi nih. Jadi saya akan membuat satu topologi lagi seperti ini di sebelah sini. Nah, di sini saya sudah selesai untuk membuat topologinya. Nah, di sini kita akan menyambungkan kabel nih. Kita akan menyambungkan dari dari switch yang tengah ke switch yang terakhir. Kita sambung. Nah, setelah itu saya akan memasang IP di PC ini. Ini sudah saya kasih tulisan untuk panduannya, jadi saya akan percepat saja videonya. Nah, kemudian saya akan melanjutkan untuk membuat VLAN 10 dan VLAN 20 di switch 3. Kita ke CLI, terus kita pergi ke privilege, terus pergi ke conf T, terus kita pergi ke VLAN 10, terus kasih nama programming kayak tadi, terus exit, terus kita ke VLAN 20, kita kasih nama marketing, terus kita masukin untuk PC-PC-nya biar masuk ke dalam VLAN ini nih. Ya. Di sini kita masuk ke exit dulu, terus kita masuk ke interface range FA 0/1 sampai 3. Terus kita ke switch port mode akses. Terus switch port akses VLAN 10, terus exit,
terus pergi ke interface range yang selanjutnya, yaitu interface range 0/4 sampai 6. Terus ke switch port mode access, terus switch port access VLAN 20. Kita do show VLAN brief. Nah, ini udah ada 1 sampai 3 itu programming, 4 sampai 6 itu di marketing. Lalu kita lanjut untuk konfigurasi terang nih. Di sini kita bisa exit dulu. Terus kita masuk ke interface yang nyambung ke si switch 2. Di sini dia nyambungnya pakai interface 0/7. Berarti kita masuk ke 0/7. Habis itu kita switch port. Switch port mode terang. Nah, kalau udah kita akan coba untuk kirim paket dari ruangan 2 ke ruangan 3 nih. Kita kirim paket nih. Di sini saya akan coba kirim paket dari si PC 11 ke PC 14. Nah, ini kalau hasilnya failed itu kalian bisa tunggu sebentar sampai ini menjadi hijau semua, karena ini masih orange jadi itu failed. Kita tunggu sebentar sampai dia itu menjadi hijau. Nah, ini dia udah hijau semua, kita bisa coba apakah dia udah berhasil untuk pengiriman suratnya. Nah, kalau misal kalian masih failed terus, kalian bisa coba untuk ping dulu. Di sini saya akan coba untuk ping yang 10.8. Ping 192.168.10.8. Nah, kalau udah di ping itu biasanya itu hasilnya successful nih. Punya saya itu yang paling bawah udah successful. Nah, lalu kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu terang pada MLS. Jadi MLS itu singkatan dari multi layer switch. Nah, di sini saya akan menambahkan satu switch lagi, yaitu switch multi layer. Kita ke menu switch. Nah, ini kita pilih untuk switch yang 3560. Terus kita taruh di sini. Nah, kemudian saya akan hubungkan ke switch 3 nih. Kita tarik kabelnya ke sini. Terus kita akan melakukan konfigurasi terang. Kita ke switch 3. Ini kita exit aja. Terus kita masuk ke interface yang terhubung ke multilayer. Jadi interface yang terhubung ke multilayer itu adalah interface 0/8. Jadi kita akan masuk ke interface 0/8. Interface FA 0/8. Nah, kalau udah kita mengaktifkan terangnya, switch port mode terang. Nah, kalau udah kita akan masuk ke switch yang multilayer. Terus kita ke CLI-nya. Ini kita aja. Terus di sini kita masuk ke privilege, terus conf T, terus kita coba masuk ke interface yang ini nih, interface 0/1 yang mengarah ke switch 3. Interface FA 0/1. Terus kita masukin perintah switch port mode terang. Nah, kalau kita masukin perintah switch port mode terang itu akan ada tulisan rejected atau ditolak atau nggak bisa, karena sebenarnya switch ini dia itu tidak support mode ESL. Jadi sebenarnya terang itu ada dua, yaitu ESL dan 804.1 key. Untuk switch 3 ini support ESL. Untuk switch yang ini, untuk switch yang ini dia itu support ESL. Nah, sedangkan switch yang multilayer itu dia support dua-duanya. Jadi switch yang dari Cisco itu kalau bertemu switch yang multilayer, maka kita harus melakukan konfigurasinya di encapsulation key-nya dulu dengan perintah ini di switch multilayer. Itu kita harus memasukkan perintah switch port terang encapsulation terus .1Q. Nah, kalau udah kita masukin switch port mode terang lagi. Nah, ini udah bisa. Kemudian kita do show interface terang. Di sini kita lihat. Di sini ada tulisan encapsulation, yaitu kita sudah mengenkapsulasi dengan yang 802.1 key. Nah, kita membahas juga mengenai teori dynamic trunking protocol. Nah, di sini kan kita sudah memiliki tabelnya nih. Jadi misal di sini ada dua switch. Di switch 1 itu kita melakukan konfigurasi terang. Misal yang sebelah sini itu untuk switch 1, yang sebelah sini untuk switch 2. Di switch 1 itu melakukan konfigurasi terang, kemudian di switch 2 juga melakukan konfigurasi terang lagi nih. Nah, di sini jika terang bertemu dengan terang, itu hasilnya juga terang. Nah, di trunking dinamik juga, di trunking juga ada yang namanya dynamic auto dan dynamic desirable. Jika dynamic auto bertemu dengan dynamic auto, itu akan menjadi akses. Nah, sedangkan jika akses bertemu dengan terang, jika misal ini akses bertemu dengan terang, itu tidak not recommended atau tidak direkomendasikan. Nah, jadi intinya dynamic auto itu mengajak, kemudian untuk dynamic terang itu memaksa.
Nah, misal di sini saya akan menambahkan 2 switch nih di bawah. Kita ke bagian switch, terus kita tambahin 2 switch di sini. Sama di sini. Terus kita akan sambungkan keduanya. Kita sambung. Nah, ini untuk namanya saya ganti aja biar gampang. Yang ini switch 1, yang ini saya ganti jadi switch 1. Kemudian yang ini namanya saya ganti jadi switch 2. Switch 2. Dan di sini kita buka untuk switch yang 1. Terus kita pergi ke menu CLI, terus kita masuk ke privilege, terus config. Nah, kalau udah kita show interface 0/1. Switch port. Nah, kalau udah di sini bisa dilihat di bagian administrator modenya itu dia memakai dynamic yang auto. Nah, jadi untuk yang operasional mode itu adalah mode yang dihasilkan. Misal di sini kita ke switch yang 2. Kita ke CLI-nya, terus kita ke N. Terus show interface FA0/1 switch port. Nah, jadi di switch 2 itu juga sama. Untuk administration modenya itu dynamic auto, kemudian untuk operational modenya itu static access. Di sini kita akan konfigurasi yang dynamic disable dulu. Kita pergi ke config. Terus kita masuk ke interface FA0/1. Terus kita ketikkan perintah switch port mode desirable. Maksud saya di sini mode dynamic desirable. Setelah itu kita enter. Sorry, di sini ada kesalahan pengetikan desirable. Nah, kalau udah kita bisa do show interface switch port. Nah, di sini bisa dilihat untuk operational modenya itu berubah jadi terang karena kalau dynamic auto ketemu dynamic auto itu hasilnya terang. Bisa kita lihat di sini untuk kalau dynamic auto ketemu dynamic auto ketemu dynamic desirable itu hasilnya terang. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai untick. Jadi kita pergi ke simulation. Terus di sini kita akan kirim dari ruang 2 ke ruang 3. Kita akan kirim apa aja dari ruang 2 ke ruang 3. Maksudnya kirim dari PC mana aja. Kita dari PC 10 ke PC 13. Terus kita next di sini. Nah, pertama dia itu akan mengirim ke switch dulu nih. Dia mengirim ke switch. Kemudian dari switch dia akan mengirim ke ruangan 2. Karena tujuannya ke ruangan 2, jadi dari switch dia akan mengirim ke ruangan 2. Nah, pakai dari switch ke switch itu disebut dengan tag. Kita klik paketnya. Kita lihat di sini ada tulisan .1q. Jadi, tulisan .1q itu disebut dengan paket tag. Kalau nggak ada 1q-nya, maka itu disebut untag. Kita kembali ke real time. Terus di sini saya juga akan membahas mengenai native VLAN. Kita ke switch yang ada di ruang 1. Nah, di sini kita pergi ke privilege, terus kita pergi ke config. Kita pergi ke privilege aja. Terus di privilege kita akan show interface terang. Nah, di sini ada native VLAN. Nah, native VLAN itu yang by defaultnya masuk ke VLAN 1. Terus kita ke switch yang ada di ruang 2. Di switch ruang 2 di sini. Kita pergi ke privilege, terus kita show interface terang juga. Nah, di sini juga ada native VLAN, yaitu VLAN yang by defaultnya itu ada di VLAN 1. Kita menambahkan 1 PC di ruang 1. Kita tambahkan 1 PC di sini. Terus saya juga akan menambahkan 1 PC di ruang 2. 1 PC di sini lagi. Terus kita akan sambung menggunakan kabel ke masing-masing switch-nya. Ini juga ke sini. Nah, jadi native VLAN itu paket yang nggak perlu di tag tadi. Nah, tadi kan antar switch kan ada tag atau ada paket yang tulisannya itu .1q. Nah, di native VLAN itu dia tidak memerlukan tag atau tidak memerlukan .1q. Misal di PC yang baru ini dia menggunakan VLAN 1. Nah, nantinya kedua PC ini itu mereka nggak perlu tag atau bisa langsung mengirim paket. Nah, langsung saja di sini saya akan konfigurasi untuk native VLAN-nya. Kita ke switch yang ada di ruang 1. Nah, di sini ke privilege, ini saya sudah ada di privilege, terus pergi ke config. Terus kita pergi ke interface 0/7, yaitu interface yang ada yang ke switch 2. Interface FA0/7. Terus kita ketikkan perintah switch port terang
native VLAN 20. Nah, habis itu kita do show interface terang. Nah, di sini native VLAN-nya itu dia ganti jadi 20. Kemudian kita ke switch yang ada di ruang 2. Terus kita pergi ke conf T. Terus ke interface FA0/7. Terus kita ganti nama VLAN 1 jadi VLAN 20 juga. Switch port terang native VLAN 20. Kemudian do show interface terang. Nah, di sini juga berubah native VLAN-nya jadi VLAN 20. Kemudian di sini saya akan menguji untuk mengirim paket sini. Saya akan mengirim dari PC 5 ke PC 11. Kita kirim dari PC 5 ke PC 11. Nah, ini dia. Oh iya, kita kirimnya itu ke simulation dulu. Ini kita delete. Terus kita kirim dari sini ke sini. Nah, ini. Nah, jadi dari PC 5 dia akan mengirim ke switch terlebih dahulu nih. Kemudian dari switch akan dikirim ke switch yang satunya. Nah, setelah itu dia akan langsung terhubung ke tujuannya. Kemudian dari tujuannya dia menyampaikan lagi ke switch. Terus dari switch dia akan sampaikan lagi ke switch yang ada di ruang satu lagi. Nah, di sini bisa kita lihat dalam paketnya itu tidak ada tulisan .1Q atau berarti dia itu tidak melalui tag. Jadi dia itu namanya untagged. Fungsi dari native VLAN yang tadi. Nah, di sini setelah itu saya akan mengembalikan native VLAN-nya menjadi VLAN satu lagi. Bisa kita delete, terus kita pergi ke real time, terus kita buka untuk yang switch router satunya. Nah, di switch router satu ini kita bisa switch port VLAN, kita ganti jadi VLAN satu lagi, terus kita cek. Nah, ini sudah ganti jadi VLAN satu lagi, terus kita kembali, kita ke si PC 2 juga. Ke PC 2, kita ke switch 2. Di sini kita ganti jadi VLAN 1. Terus kita cek. Nah, ini udah ganti namanya jadi VLAN 1. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. É na sola da bota, é na palma da bota, é na sola da bota, é na palma da bota, com um sorriso na bota.